Halo guys, selamat datang di podcast. Malam Jumat. Perkenalkan, aku Harisna dan Ketemu lagi sama aku, Yuyu. hai teman-teman semua. Oke, podcast malam Jumat kali ini kita persembahkan untuk menemani malam Jumat kalian yang sepi dan sunyi. Khususnya buat yang lagi di kos dan sendiri. Rindu banget deh, Kak. Jadi takut nih aku. Tapi teman-teman, di podcast kali ini perdana banget kita bakal bawain cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian semua berdiri alias merinding banget. Yap, bener banget. Cerita-cerita yang akan dibawain juga gak kaleng-kaleng dong pastinya. Selain bikin merinding, juga katanya ini berasal dari mahasiswa UB yang mengalami kejadian sendiri. Bahkan aku dapat salah satu cerita dari sumber aslinya langsung yang mengalami kejadian ganjil di gedung Widyaloka. Creepy banget. Waduh, Kak, aku takut deh. Tapi aku tuh juga penasaran. Jadi, gimana sih Kak ceritanya tuh? Tapi sebelum kita dengerin ceritanya, mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengerin, bisa nih disiapin semuanya. Atau biar suasananya mendukung, sabi banget nih buat matiin lampu. Yap, bener banget teman-teman bisa cari posisi PW-nya dan juga jangan lupa buat matiin lampu dong. Langsung aja aku ke cerita pertama ya. Di sini kita samakan tokohnya jadi Darmina. Jadi kejadiannya itu saat Darmina sedang melakukan latihan paduan suara di gedung Widyaloka. Seperti pada umumnya, paduan suara atau padu sendiri dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka berdiri dengan suatu bentuk formasi setengah lingkaran di dalam suatu gedung yang memang dirancang biasanya untuk acara-acara seperti paduan suara dan lainnya. Saat itu, Darmina dan teman-teman padusnya sedang melakukan latihan dengan menyanyikan lagu Aglepta, yang mana bunyinya seperti ini. Di saat yang bersamaan, Darminah mendengar suara dering panggilan telepon dari handphonenya. Suaranya terdengar cukup kencang, hingga Darminah merasa fokus dan perhatiannya teralihkan dengan bunyi yang sangat familiar itu namanya. Darminah berusaha mencari-cari handphone di saku pakaian dan celananya karena takut mengganggu jalannya latihan padus tersebut. Darminah masih terus mencoba mencari handphonenya, tapi sesaat kemudian latihan terhenti karena mereka memutuskan untuk beristirahat. Teman-teman anggota padus lainnya saat itu langsung berkumpul dan juga berkerumun di bagian atas ruangan rumah. Namun Darminah memutuskan untuk menjauh dari kerumunan teman-temannya karena ia masih mendengar dering handphonenya dan memutuskan untuk turun ke bagian bawah tangga untuk mencari benda tersebut di tasnya. Kebetulan memang saat itu tas-tas seluruh anggota padus yang hadir latihan memang diletakkan di bawah tangga. Ketika ia sudah dekat dengan tasnya, Darminah mulai merasa ganjil. Suara dering handphone yang tadinya terdengar cukup keras justru semakin kecil. Darminah meraih tasnya, sembari membungkukkan badan, menyesuaikan posisi tasnya yang berada di bawah, dan kemudian ia terus mencari-cari handphonenya. Di mana ya? Di sini gak ada. Apa di bagian depan ya? Aduh, lupa banget lagi tadi taruhnya di bagian mana. Berarti Darmina. Tak lama akhirnya Darmina menemukan handphonenya. Dan tak bisa dibayangkan betapa terkejutnya ia karena melihat handphonenya dalam kondisi mati. Dan tidak berdering sama sekali. Disitulah Darmina berhenti mendengar dering handphonenya. Dalam posisi yang masih membungkuk, ia mengecek kembali isi handphone. Apakah ada panggilan tak terjawab atau tidak. Tetapi nihil. Tak ada satupun panggilan ataupun notifikasi dari handphonenya. Akhirnya Darmina yang tak mau memusingkan hal tersebut memutuskan untuk menghampiri teman-temannya. Ketika ia hendak berdiri tegak dari posisi membungkuk, ia melihat sesosok wanita berambut panjang dengan pakaian serba hitam terbang secepat kilat. Saat itu, Darminah pun sadar bahwa yang ia lihat bukanlah manusia. Dan ia pun tersadar bahwa bunyi yang ia dengar dari tadi bukanlah dari telepon atau panggilan dari handphonenya, melainkan ada sesuatu yang memanggil dia untuk turun menghampiri bagian bawah tangga. Please, creepy banget, merinding banget gak tuh?
Wah, Kak, parah, 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 parah. Aku sampai speechless gitu dengannya. Kalau aku jadi Darminan ya bisa disangka tidur seminggu saking kepikirannya. Ih, bener banget, kita aja yang dengerin sampai merinding banget. Apalagi yang ngalaminnya langsung, aduh nggak kebayang deh. Dan kalau kalian bisa lihat ini kulit tangan aku juga sampai berdiri semua loh, Kak. Itu sampai malamnya pasti gak bisa tidur. Sama ini baru cerita pertama aja udah selesai ini. Apalagi cerita kedua, aduh aku penasaran banget nih sama cerita yang kedua deh yuk. Boleh Oke, dong oke, oke. diceritain. Oke, biar nggak nunggu lama nih, kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita selanjutnya ini berhubungan dengan fakultas kedokteran. Nah, mungkin teman-teman FK nih ya udah nggak asing sama cerita hantu kadaver. Kalau kalian sendiri nih, udah pernah dengar belum, Kak? Aduh, cerita ini tuh sebenarnya udah turun-temurun banget sih, legenda banget ya Kak. Ada juga yang bilang fiktif, ada juga yang bilang pernah ngerasain langsung, tapi mungkin beda versi ya. Coba mungkin cerita sebenarnya tuh kayak gimana sih? Nah, biar nggak pada kepo nih, langsung aja aku ceritain. Mulai tokohnya kita samarkan dengan nama Rini dan Tony. Jadi ceritanya, Rini dan Tony adalah mahasiswa kedokteran yang akan melakukan bedah kadaver. Sebenarnya mereka sudah tahu tentang legenda hantu kadaver. Jadi ketika mau praktikum tuh mereka agak takut dan deg-degan. Ditambah mereka diberitahu bahwa kadaver yang mereka gunakan ialah mayat yang telah meninggal 2 tahun lalu. Hari praktikum pun tiba. Rini dan Tony menuju ruangan praktikum untuk memulai praktikum kadaver. Meskipun perasaan mereka campur aduk, tapi praktikum tetap berjalan dengan baik. Akhirnya praktikum pun selesai dan para mahasiswa segera meninggalkan ruangan. Namun Tony masih sibuk mengotak-atik kadaver tersebut. Dua teman lain Tony bergegas merapikan alat-alat. Ini yang kesal karena lama menunggu Tony memasang wajah cemberut. Ini ingin segera pulang, tapi tak tega jika meninggalkan Tony sendirian. Tak lama, Tony selesai dan merapikan alat-alatnya. Akhirnya mereka pulang dan keluar dari ruangan tersebut. Namun tiba-tiba, pintu ruangan praktikum tidak bisa dibuka. Tony dan Rini menjadi sangat takut, apalagi jika mereka mengingat cerita itu kadaver, ditambah posisi mereka yang masih dalam satu ruangan dengan kadaver. Mereka pun memutuskan buat berteriak untuk meminta tolong, tetapi anehnya tidak ada satupun orang yang mendengar di belakang mereka. Karena sudah lelah berteriak, akhirnya mereka pasrah, sambil sesekali melirik ke arah kadaver. Karena mereka takut, tiba-tiba kadavernya bergerak. Semakin lama terkurung, semakin mereka tertengking. Rini sama Tony bergantian mencoba membuka pintunya berkali-kali, namun hasilnya masih gagal. Akhirnya mereka mencoba berteriak untuk meminta tolong kembali, dan berharap ada orang yang melewati pintu mereka. Dan benar saja, mereka mendengar langkah kaki yang menuju ke arah mereka. Rini dan Tony refleks berteriak lebih keras, namun suara langkah kaki semakin hilang. Tony berusaha tetap tenang dan mencoba untuk membuka pintu kembali. Namun anehnya, pintu yang tadi tidak bisa terbuka tiba-tiba bisa terbuka lebar. Ternyata ada sosok lelaki berumur berdiri tepat di depan pintu. Saat itu bapak berwajah pucat tersebut berekspresi datar dan hanya terdiam. Tanpa pikir panjang, Tony dan Rini langsung lari keluar dan segera menjauh dari ruangan. Namun lain halnya dengan Tony. Dia merasa ada orang yang berteriak menghadapnya dari belakang. Namun saja, saat Tony menoleh ke belakang, bapak yang tadi membuka pintu memanggilnya dengan isyarat tangan yang melambai, alias menyuruh Tony untuk mendekat. Tony pun mendatangi bapak tersebut. Ketika sudah di hadapannya, bapak itu mengucapkan, "Lain kali, kalau sudah praktikum, langsung pulang ya." Tony pun membalas, "Oh iya pak," dan juga menganggukkan kepala. Dari kejauhan, Rini berteriak memanggil Tony, seakan-akan sangat khawatir akan ada bahaya di belakang Tony. Tony pun menghampiri Rini yang beruntungnya ia sudah bersama dengan dua teman kelompok praktikum yang sebelumnya sudah pamit pulang lebih dahulu. Disitulah Rini dan dua teman lainnya mengejar Tony dengan pertanyaan. "Tadi kamu ngapain? Kayak ngobrol sendiri. Kamu ngobrol sama siapa, Ton? Gak ada siapa-siapa loh." Tony pun hanya terdiam dan mematung ketika Rini menunjukkan foto sebuah karangan bunga 2 tahun lalu yang bertuliskan turut berduka cita, yang disertai foto seorang bapak-bapak dengan wajah yang tidak asing. Tony yang masih mematung seketika mata Rini. "Rin, ini kan bapak yang tadi bukain pintu, dan aku tadi depan pintu ruang kadaver ngobrol sama beliau." Waduh, banget, takut. Yuk, gimana sih? Kan kamu yang cerita, kok kamu yang takut?
aku denger makin takut yuk. Ih pasti sih aku deg-degan banget waktu itu, yang ini merinding maksimal banget. Iya, sama banget Kak. Aku jadi kebayang-kebayang deh. Ditambah kebayang juga tempatnya tuh di mana. Bener banget, cerita serem tambah kita tahu tempatnya di mana. Aduh, sekarang kan malam ya. Aku jadi takut banget dong, tapi mau gimana lagi? Saya kita kan harus pisah sama teman-teman semua. Iya nih Kak. Tapi gimana tadi cerita awalnya? Seru kan? Misalnya podcast malam Jumat ini akan berakhir di sini. Ah iya, udah selesai podcast malam Jumat. Hmm, aku masih pengen bareng sama teman-teman semua nih, tapi ya belum deh. Aku tutup ya teman-teman, para pendengar setia sekalian. Sekian dari kami berdua dan sampai jumpa di next podcast. Bye-bye buat kalian yang sendirian di kos. Bisa tengok kanan kirinya ya. Karena bisa jadi Kalian tidak sendiri.